Pengakuan Hairunisa soal penyamaran pramugari batik air. Terungkap Hairunisa, 23, perempuan yang nekat menyamar sebagai pramugari dan sempat ikut terbang dari Palembang menuju Jakarta. Dalam aksinya, KN mengenakan seragam menyerupai awak kabin batik air hingga membuat penumpang dan keluarganya percaya. Penyamaran tersebut akhirnya diketahui setelah kru asli batik air mencurigai keberadaan Hairunisa. Kepada petugas, ia mengakui bukan bagian dari awak maskapai dan hanya berpura-pura menjadi pramugari. Saya menggunakan atribut pramugari dan seragamnya, sesungguhnya saya bukanlah pramugari batik air, katanya. KN sengaja memakai seragam putih dan rok khas pramugari saat penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandriono, menyebut tindakan itu dilakukan untuk mengelabui keluarga. Selama ini, KN mengaku-ngaku ke keluarganya bekerja sebagai pramugari. Supaya keluarganya percaya, kata Kompol Yandriono. Menurut Yandri, Hairunisa sebelumnya pernah mendaftar sebagai pramugari, namun tidak lolos seleksi. Karena merasa malu mengakui kegagalan tersebut, ia memilih membeli atribut pramugari melalui toko daring, termasuk koper. Sementara itu, pihak Batik Air menegaskan bahwa seragam dan perlengkapan yang digunakan KN bukan merupakan inventaris resmi maskapai dan tidak berkaitan dengan perusahaan. Viral. Diberitakan sebelumnya, upaya penyamaran seorang perempuan bernama Nisha sebagai pramugari berakhir terbongkar di bandara dan memicu kehebohan luas di media sosial. Warga Muara Kuang, Sumatera Selatan, yang belakangan diketahui bernama lengkap Hairunisa itu viral setelah tertangkap basah menyamar sebagai pramugari batik air dengan mengenakan seragam lengkap, membawa koper awak kabin, serta menggunakan kartu identitas kru penerbangan. Aksi Nisha terbilang rapi. Ia mengenakan kebaya putih dengan bawahan kain khas pramugari batik air, menata rambut sanggul ke atas, dan melengkapi penampilannya dengan ID card serta koper maskapai. Dengan tiket asli layaknya penumpang lain, Nisha bahkan sempat terbang dari Palembang menuju Jakarta tanpa menimbulkan kecurigaan berarti. Penyamarannya mulai terbongkar ketika kru pramugari yang bertugas di pesawat menaruh curiga. Nisha kemudian diajak berbincang dan ditanya sejumlah hal mendasar terkait standar operasional, prosedur penerbangan, hingga latar belakang tugas kepramugarian. Dari situ, kejanggalan demi kejanggalan muncul. Jawaban yang diberikan dinilai tidak sesuai dengan pengetahuan seorang pramugari aktif. Kecurigaan kru semakin menguat saat memeriksa kartu identitas yang dikenakan Nisha. ID card tersebut ternyata menggunakan desain lama yang sudah tidak dipakai sekitar 15 tahun terakhir. Fakta ini menjadi bukti kuat bahwa Nisha bukanlah bagian dari awak kabin batik air maupun maskapai manapun yang masih beroperasi. Setelah didesak, Nisha akhirnya mengakui bahwa dirinya bukan pramugari. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, ia kemudian diserahkan kepada petugas pengamanan bandara atau Aviation Security, AFSEC, untuk penanganan lebih lanjut sesuai prosedur keamanan penerbangan. Kasus ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga keluarga Nisha sendiri. Terungkap bahwa orang tua dan keluarga besarnya selama ini tidak mengetahui bahwa Nisha melakukan kebohongan dengan menyamar sebagai pramugari. Di hadapan keluarga, Nisha disebut kerap berperan seolah-olah benar-benar bekerja sebagai awak kabin, sehingga menumbuhkan rasa bangga tanpa disadari bahwa itu dibangun di atas kepalsuan. Belakangan, Nisha mengunggah sebuah video pengakuan dan permintaan maaf kepada publik. Dalam video tersebut, ia mengakui kesalahannya dan menyampaikan penyesalan atas tindakan yang telah dilakukan. Namun, video itu tidak serta-merta meredam reaksi warganet. Banyak netizen mengecam keras aksinya dan menilai penyamaran tersebut bukan sekadar penipuan identitas, melainkan juga berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Sejumlah pihak menyoroti bahwa keberadaan orang yang menyamar sebagai awak kabin dapat menimbulkan risiko serius, terutama jika terjadi kondisi darurat di dalam pesawat. Awak kabin memiliki peran krusial dalam penanganan keselamatan penumpang, sehingga penyalahgunaan atribut pramugari dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap aspek keamanan penerbangan. Di sisi lain, sebagian warganet juga menyinggung kemungkinan adanya persoalan psikologis di balik tindakan Nisha. Meski demikian, sorotan utama tetap tertuju pada aspek keamanan dan perlunya evaluasi ketat terhadap pengawasan identitas di lingkungan bandara dan maskapai. Kasus pramugari gadungan ini menjadi pengingat bahwa simbol dan atribut profesi di sektor vital seperti penerbangan tidak hanya menyangkut citra, tetapi juga menyentuh langsung aspek keselamatan publik. Aparat dan otoritas terkait diharapkan dapat menelusuri motif di balik aksi tersebut sekaligus memperkuat sistem pengamanan agar peristiwa serupa tidak terulang. Korban penipuan 30 juta rupiah, Nisha akui jadi pramugari gadungan.
Hairun Nisa alias KN, 23, ternyata sempat menjadi korban penipuan 30 juta rupiah hingga akhirnya nekat menjadi pramugari gadungan. Nisa ternyata telanjur malu menjadi korban penipuan. Ia padahal sudah membayar 30 juta rupiah dan berharap bisa lolos menjadi pramugari batik air. Ternyata uang itu malah dibawa kabur dan hanya tinggal janji. Nisa menjadi korban penipuan dengan modus perekrutan pramugari. Fakta ini terungkap setelah Nisa ramai diperbincangkan di media sosial karena aksinya menyamar sebagai pramugari batik air. Peristiwa tersebut terkuak saat Nisa tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ia sebelumnya diketahui melakukan penerbangan dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan. Penampilannya yang meyakinkan membuat banyak pihak mengira Nisa benar-benar bagian dari awak kabin maskapai tersebut. Kepala Unit 4 Indak Polres Bandara Soekarno-Hatta, Ibtu Agung Pujianto, menjelaskan kasus ini bermula ketika Nisa dikenalkan kepada seseorang yang mengaku memiliki kemampuan meloloskan calon pramugari ke maskapai penerbangan. Setelah mendapat tawaran tersebut, Nisa kemudian berangkat dari Palembang menuju Jakarta untuk bertemu langsung dengan orang yang dimaksud. Pertemuan itu menjadi awal dari rangkaian penipuan yang dialaminya. Kemudian datanglah dia ke Jakarta dan ketemu seseorang yang menawarkan menjadi pramugari tersebut, kata Agung dalam program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Kamis, 8 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Nisa diminta menyerahkan uang sebesar 30 juta rupiah sebagai syarat agar bisa diterima sebagai pramugari. Namun, setelah uang diserahkan, janji yang diberikan tak kunjung terwujud hingga akhirnya kasus ini terungkap ke publik. Pada dasarnya dia itu korban yang mana mau masuk, jadi. Pramugari lalu menyerahkan uang 30 juta rupiah tapi berujung gagal. Orangnya, yang meminta uang, sudah tidak bisa dihubungi, ujar Agung. Lantaran terlanjur malu, Nisa pun lantas berpura-pura menjadi pramugari dan memposting foto di media sosialnya dengan mengenakan atribut lengkap. Adapun maksud dari apa yang dilakukan Nisa yaitu agar keluarganya percaya dirinya sudah menjadi pramugari. Bahkan, Agung mengungkapkan Nisa juga sempat berfoto bersama orang tuanya sembari mengenakan atribut pramugari palsu. Bahkan sempat memposting di media sosialnya dan berfoto-foto bareng orang tuanya dengan mengenakan pakaian pramugari lengkap, tuturnya. Awal mula ketahuan. Aksi Nisa menjadi pramugari gadungan terbongkar setelah ada kru pesawat yang mencurigai perbedaan seragam yang dipakainya. Momen itu terjadi pada Selasa, 6 Januari 2026, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kru pesawat curiga, kok ini ada pramugari batik air, menggunakan pakaian mirip pramugari, tapi coraknya beda, ujar Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono, Rabu, 7 Januari 2026, dikutip dari Kompas.com. Yandri mengatakan kru tersebut lantas melaporkan Nisa ke petugas keamanan penerbangan Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di bandara, Nisa langsung diperiksa oleh petugas keamanan dan mendapati bahwa dia bukanlah pramugari batik air.